semuanya yang saya hormati, di sini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri saya tercinta Delia Kartini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. murah rezeki, Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semakin baik lagi Amin. karirnya dan semua cita-citanya tercapai. Amin ya Rabbal. Kurang satu lagi, panjang umur tapi kalau nggak bahagia sama aja bahagia. Terakhir yang pasti selalu bahagia. Asik. Ya, amin. Mari kita tepuk tangan dulu kepada mereka. Harapan kami semua, kami sini orang tua, bagian dari keluarga besar Bapak Haji Majelis Sepuh, mengharapkan kiranya sukses di dalam karir politik, sukses dalam membina keluarga dengan menantu kami Reza, membimbing anak-anak yang telah dititipkan Tuhan kepada keluarga ini. Kiranya anak-anak ini pun ke depan nanti bisa menjadi anak-anak yang berguna pada bangsa dan negara. Amin. Amin. Kita. Dan kami harapkan juga kepada Delia dan Reza selalu rukun dan hidup dalam penuh kesetiaan dalam membina rumah tangga. Amin. Dan kepada anak kami Sabrina ini yang masih muda, tekunlah dalam belajar, ikut kakak sama abang semua, rajin belajar itu supaya menjadi anak yang baik dan yang selalu mendoakan bapak sama mamanya. Nah, itu harapan kami. Yang kami hormati juga Mami, Bunda, dan di tengah bibi-bibi kami, abang-abang kami, semualah saudara-saudara sepupu kami. Haji juga nyiramin sini semua ngumpul, semua lah nih, semua. Saya juga bukan satu tante ini juga hadir, yang setiap kegiatan kita selalu ada. Sudah bagian dari keluarga kita, keluarga Bapak. Terima kasih atas kehadirannya.
Al-Ustadz yang kami muliakan. Mohon maaf sebelumnya kami atas sambutan penempatan yang mungkin kurang pas, kurang layak, tapi tidak cuma sebatas kemampuan kami, tapi tidak mengurangi rasa hikmat dan nikmat kita semua untuk menjalin silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk juga mengingat hari kelahiran kakak kami Delia dan adik kami Sabrina Winanti. Pertama, selamat ulang tahun untuk adik kami Sabrina Winanti terus teguh, jadilah anak yang soleha, sama tadi seperti kata Pak Yustin, teguh dalam belajar. Itu harapan Bapak sama Mama, sama Abang, Bang Wendy, Bang Rizky, Kak Delia. Itu harapan abang-abang dan orang tua untuk Yunda. Dan yang sering Bapak sampaikan sama Mama sampaikan, Yunda jangan lupa untuk sholatnya, untuk ngajinya. Sebaik apapun, kalau nggak dibekali sama agama, adikku gak ada apa-apanya. Jadi ya, panjang umur, sehat selalu Yunda. Semoga nanti ke depannya Yunda bisa jadi orang hebat tentunya. Kemudian juga untuk kakak kami, untuk kakak saya, kakak kami lah, selamat hari kelahiran, panjang umur pastinya, doa kami menyertai kakak. Kemudian tadi sudah sampaikan oleh Pak Yustin, itu semua nih sampai Pak Yustin. Cuma menambah sedikit lagi dan mengingatkan kembali lagi, terutama dalam rumah tangga. Hari ini kita selain Yunda kan masih kecil nih. Kalau kakak, abang, Bang Rizky, Bang Eka sudah berumah tangga. Di sini juga punya tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Karena kita orang Karo, hari ini anak laki-laki paling tua nanti jadi sebagai pengayom. Mohon maaf, sebagai pelindung. Pengayom kakak, Rizky sebagai pelindung dalam berkuat. Nah, hanya menyampaikan kepada kakak dalam rumah tangga, ingat kakak punya imam dalam rumah tangga, harus patuh apa yang disampaikan oleh abang, Bang Reza, dan bagaimana mengajarkan mendidik anak-anak, adik-adik pendidikan agar kiranya bisa jadi orang hebat dan berguna nanti. Tugas berat bukan, itu tanggung jawab, bukan tugas berat. Itu hanya mengingatkan kembali kakak, walaupun saya Rizky adik, tapi di dalam keluarga kita sering mengingatkan. Dalam momen ini tidak ada maksud mengajar atau menggurui, tapi hanya mengingatkan kembali di antara kita bersaudara. Kemudian Kak Delia, di dalam karir kita Kak Delia dan saya, kalau Wendy tugasnya berbeda. Kalau dibilang berat, semua berat. Semua tanggung jawab yang berat, setiap tugas kita masing-masing. Dan punya di situ. Nah, hari ini terus kakak yang berulang tahun, kakak yang hari ini berulang tahun, hanya mengingatkan kita harus sadar dan tahu ini bahwa apa yang hari ini kita peroleh Kak, itu bukan kehebatan kita Kak Delia. Campur tangan yang pastinya itu karena Allah. Tapi perantara dan campur tangan itu ada. Siapa itu? Bapak dan Mama. Kita harus mengakui dan tidak bisa dipungkiri. Kita hebat karena mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah kita seperti mereka? Kelak nanti apa yang hari ini sudah mereka buat sama kita, orang tua buat sama kita, bisa kita menjalankan dengan baik? Hidup nggak ada yang tahu Kak. Mati itu benar, mati itu pasti. Cuma mengingatkan bahwa akankah terus selamanya kita dibayang-bayang Bapak? Itu pertanyaan, dan jawabannya juga saya kasih hari ini. Tidak akan mungkin dan tidak akan bisa seterusnya kita dibayang-bayang Bapak. Artinya apa yang hari ini sudah Bapak ajarkan sama kita, berbuat baik untuk orang lain, tidak pernah pamrih. Apapun yang dikatakan orang selalu mendengarkan dan siap. Banyak hal yang Bapak ajarkan sama kita Kak. Mama, kenapa harus disampaikan di sini Kak Delia? Kakak Jakarta, Rizky di sini, Wendy pun di rumah. Kita punya kesibukan yang berbeda. Hari ini
bolehlah kita harus akui kakak tadi dia Rizky dan Wendy. Hari ini yang bisa kita katakan anak yang berbakti itu cuma Wendy kak, cuma Wendy. Kenapa kan? Karena dia ada di saat orang tua, bapak dan mama itu sakit. Nah kita kemana? Walaupun tugas masing-masing itu ada, Wendy sebagai dokter, kita mungkin kerja luar di sana, tapi itu tidak melekat. Yang namanya anak tinggalkan pekerjaan seharusnya. Dan saya juga tarik diri dengan apa yang saya sampaikan kak. Tapi apakah saya mau melakukan hal itu kembali dengan mungkin mengutamakan pekerjaan? Tidak kak. Saya juga introspeksi diri kak. Saya sampaikan sama Wiwin, sama istri, sama adik kakak si Wiwin. Saya sadar kok. Saya juga tarik diri. Dan sedikit kak, saya kemarin, Rizky kemarin ada sekitar 3 hari lalu, lalu tanya Wiwin. Jam 4 pagi kami dibangunkan oleh Freya. Dia nangis, akhirnya kami main lah. Di saat kami bertiga, Rizky bilang sama Wiwin, nanti kalau dia besar, dia berumah tangga, ini sama lah jadi kayak kita sekarang sama Bibi. Kenapa? Kenapa bang? Ya pastikan dia dibawa sama suaminya. Pastikan dia punya urusan pribadi. Kalau di sebuah rumah tangga, dia jauh berusaha ke depan. Kalau nanti kita sakit mau nanti Freya datang tengok kita sering-sering. Dia diam situ sini. Sekarang saya tarik diri kan. Saya tarik diri, Rizky tarik diri. Toh juga yang ada siapa? Mama. Cuman istri yang ada kan. Cuman mama yang ada. Wendy juga pernah mungkin ada kegiatan di luar sana. Kan juga yang tinggal bapak sama mama. Artinya berusahalah kita jadi anak yang bisa nanti kelak, mohon maaf, tapi ini bakal terjadi kapan itu Allah yang tahu. Kelak nanti mata dia tidak bisa terbuka lagi kan. Walaupun tidak bisa kita balas apa yang sudah dilakukannya sama kita bapak dan mama, seenggaknya di hati kita semasa itu kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa ada di depan bapak? Ya nggak salah pun salah. Sebulan nggak cekapi ya. Akhirnya dia beranikan diri untuk berumah. Masih kena marah juga di kamar ini. Tanpa Rizky sadari bapak, tanpa Rizky juga bapak sampaikan begini, bapak di atas, bapak tidur Rizky di bawah. Habis dimarahin, dinasihati, ya pak, aku tahu kau pasti sakit hati kau dimarahin tadi. Ini kenapa? Ini jadilah taala dia. Kau harus bangga lah bapak marahin sedikit kau. Nanti kalau bapak udah nggak ada, siapa nanti orang yang mau marahin kau? Itu merasa bapak. Kau gak perlu sakit hati, lillahi ta'ala. Enggak pantas. Nah, kita nggak usah pungkiri lah. Di saat kita punya hati lah, walaupun kita nggak bisa tunjukkan marah kita, tapi pasti terselip. Kok bapak marah-marah aja sih? Paling nggak minimal itulah di hati kita. Aku nggak salah sih dia marah-marah. Mungkin bapak merasakan itu tanpa diduga, bapak sampaikan itu. Sambil bapak nengok ke situ bawah, sambil dia lipatkan tangannya, disampaikan sama istri. Masih sih nggak ada sekarang. Nah, itu yang bapak bilang. Karena kita harus ingat kan, mama orang pertama dan selamanya yang akan mendengarkan cerita kita, keluh kesah kita, sekalipun kita anaknya salah, mama orang pertama dan selamanya akan mendengarkan kita kan. Bapak orang yang akan melindungi kita kan, mulai dari orang pertama dan sampai selamanya kan. Apapun yang terjadi, dia akan melindungi kita kan. Nanti salah benar, jelas dia bela anaknya. Mohon maaf, bukan menomor dua karena suami dan istri. Tapi paling tidak orang pertama yang melindungi kita itu bapak. Sampai nanti akhirnya dia nggak ada, selama dia masih bisa mendengarkan, melihat kita kan, dia akan selalu backup kita kan. Apapun yang terjadi. Itu hanya mengingatkan kita semua, kita punya anak, kita punya orang tua.
kita punya kedua orang tua. Selain apa yang saya sampaikan hari ini berikut dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara sekalian yang hadir. Hanya mengingatkan kakak kandung saya, kakak saya satu-satunya yang kelak nanti bakal mengayomi kami, adik-adiknya ini. Ya, nasihat itu kan pasti nantinya di ujung nanti kan pundak kakak lah kami bersandar nanti. Maka jadilah, karena kakak orang yang pertama, kak, orang pertama yang lahir di dunia sebelum kami. Nasihat bapak mama itu, marahan bapak mama itu pertama kakak yang rasakan, bukan kami, bukan Rizky dan Biunda, kakak. Artinya kakak yang pasti tahu banyak arahan, masukan, nasihat, marahnya bapak mama itu kakak. Maka bimbinglah kami, ayomilah kami adik kakak ini sebagaimana bapak sama mama perlukan kakak akan lebih merasakan dulunya. Jadi saya pikir itu aja, hanya mengingatkan kembali kita berkeluarga di rumah ini. Dan harapan kita sadar, kita boleh flashback ke belakang. Saya nggak tahu lah saudara-saudara sekalian, tapi sewaktu Windy internship di luar dan di Jakarta, saya juga menemani bapak di rumah bertiga cuma sama mama. Kalau Biunda masih kecil, ya kan, masih kecil, Biunda belum tahu lah apa-apa, Biunda kan dulu deh. Nah jadi seenggaknya nasihat juga itu ada bapak berikan untuk kita. Nah jadi saya pikir mungkin di antara kita juga banyak yang terbantu oleh bapak, bukan hanya materi saja, baik mungkin solusi pemikiran. Saya yakin saya bapak selalu menampung semua masalah-masalah kita, dan bapak selalu memecahkan masalah itu dan memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua, sekalipun kita berdarakan itu. Jadi saya pikir kepada kita semua, mari sama-sama tadi sampai tadi dia selipkan doa. Mohon kami anak-anak bapak dan mama, selipkan doa di dalam sujudnya bapak ibu ini, saudara-saudara kami ini. Mohon doakan, terutama Ustaz ini, ya mungkin langsung. Kalau kami ini masih banyak kurang Ustaz. Kalau Ustaz insya Allah ini doanya langsung. Dalam sujudnya itu tolong doakan bapak sama mama. Karena jujur saya pribadi masih banyak perlu nasihat didikan dari bapak dan mama. Untuk kita semua juga saya berdoa agar kiranya Allah berikan kesembuhan bila mana kita sakit, dan Allah panjangkan umur kita semua yang ada di sini. Terkhusus nanti bulan Ramadan, bulan puasa. Ya saya mohon maaf dan keluarga bila mana mungkin ada kata yang salah. Ya mudah-mudahan nanti kita berpuasa nikmat, khusyuk, supaya pahala itu kita dapat nantinya. Saya pikir itu aja. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas penyampaian, terima kasih perhatian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.